Halo, mana nih? Oke, teman-teman, thank you. Ada Mbak Dahlia, thank you. Halo, Mbak Atika, apa kabar? Hai, Halo, halo, ya. Ini di apa rumah atau di kabar kantor? kakak? Di Baik. kamar kak. Oh, di rumah. Udah, udah jam Oke, segini Mbak. rasanya. Biar lebih, it's okay kan? Nggak apa-apa kan? Iya, iya, iya. Oh, nggak dipanggil ya. Biasanya jam 8 masih berkeliaran ya, meeting ya, Iya, di luar. ya. Oh, Untuk oke. untuk untuk Kak Lutfi, Ah, stay. thank you, thank you, thank you. Ini teman-teman nih, Mbak Atika ini Hai. adalah seorang oke, boleh diceritakan kepala dinas apa coba. Ups, Salah. Oh, jatuh ya. sorry kak, terjadi Gak kesalahan apa-apa, teknis gak apa-apa. biasa. Kalau di rumah gak apa-apa. Enaknya sekarang kita santai kan. Kalau IG live itu Ya, nggak formal, jadi tenang aja sambil ya, ngobrol. Kayak ya. anggap aja Maklum ini di aja, kafe. Anggap aja di kafe. anggap sih nggak ada yang lihat gitu ya. Iya, iya. Oke, Nah, jadi selamat malam teman-teman semua. So, ya, I have to introduce myself or gimana? iya dong, iya dong. Oke. Jadi, most of all saya temannya. Halo, mana nih? Oke, teman-teman, thank you. Ada Mbak Dahlia, thank you. Halo, Mbak Atika, apa kabar? Hai, Halo, halo, ya. Ini di rumah apa atau di kabar kantor? kakak? Di Baik. kamar kak. Oh, di rumah. Udah, udah jam Oke, segini Mbak. rasanya. Biar lebih, it's okay kan? Nggak apa-apa kan? Iya, iya, iya. Oh, nggak dipanggil ya. Biasanya jam 8 masih berkeliaran ya, meeting ya, di Iya, luar. ya. Oh, Untuk oke. untuk Kak Lutfi, Ah, stay. thank you, thank you, thank you. Ini teman-teman nih, Mbak Atika ini Hai. adalah seorang oke, boleh diceritakan kepala dinas apa coba. Ups, Salah. Oh, jatuh ya. sorry kak, terjadi Gak kesalahan apa-apa, teknis gak biasa. apa-apa. Kalau di rumah gak apa-apa. Enaknya sekarang kita santai kan. Kalau IG live itu Ya, nggak formal, jadi tenang aja sambil ya, ngobrol. Kayak ya. anggap aja Maklum ini di aja, kafe. Anggap aja di kafe. anggap sih nggak ada yang lihat gitu ya. Iya, iya. Oke, Nah, jadi selamat malam teman-teman semua. So, ya, I have to introduce myself or gimana? iya dong, iya dong. Oke. Jadi, most of all saya temannya Kak Lutfi, ngaku Ya, teman. Sehari-hari saya bertugas di Pemprov DKI, betul tadi yang seperti Kak Lutfi sampaikan. mhm. Saya adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik di Pemprov DKI. Heeh. Sudah bergabung di DKI itu sekitar hampir 22 tahun. Aduh, 20, udah tua ya. 22 agak tahun di betah Pemprov. banget ya. Hah, betah ya? Aduh. Betah, heeh. Kenapa kalau sih mau nawarin isi tuh? Nggak mampu, nggak mampu. Oh, masa 22 tahun di Pemprov. Heeh, Apa terus? namanya? Ya, masuk tahun 998 kalau nggak salah. Gitu. Jadi di Oke, bawah oke. membawahi urusan komunikasi, eh, informatika, Membawahi persandian, apa? Maaf, membawahi bidang sorry. komunikasi, Oh, komunikasi, yes, yes. komunikasi ya, Sekarang, informatika, ya, ya. statistik, informatika, persandian dan statistik. Jadi ada 4 urusan yang dikelola di dinas saya, kira-kira gitu. Oke, itu ibarat apa? Dulu Departemen Penerangan bukan sih? Iya, Kemenkominfo mininya deh, gitu ya, Iya, iya, iya. Kemenkominfo Gitu ya. Tapi sekarang ini ya kalau levelnya dipersamakan, provinsi. tapi di Ya. daerah. Dan Heeh, apa namanya, ada satu yang mungkin berbeda, kita juga ya, integrate fungsi statistik dan juga ya, persandian yang jadi kalau di statistik di pusatnya itu di BPS dan ya, ya, persandian itu di BSSN atau Badan Sandi Negara ya. ya, ya. Nah ini fungsinya integrate di tempat saya. Jadi I ada see, 4 urusan I gitu. see, I see. Oke, Kakak oke. sehat? Oh, jadi alhamdulillah. Ya, apa namanya, berusaha untuk selalu sehat ya. Harus selalu Ini aku sehat. sambil sambil apa baca sedikit. Oke, jadi kita mau ngomongin soal mengelola pemerintahan gitu kan, mengelola Hmm. pemerintah, memanage apa namanya, memanage pemerintahan. Nah, oke, mungkin bisa diceritakan sebelumnya nih, sebelum di apa namanya
Oke, panjang ya. Oke, sebentar. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ya, Pemprov DKI ya. Nah, sebelum di sini di apa di sorry, bukan kementerian, dinas apa sebelumnya? Saya masuk di Pemprov DKI pertama kali di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda. Jadi kalau di nasional itu adalah Bappenas. Bappenas. Jadi Okay. mendalami untuk perencanaan daerah. Kemudian saya juga itu selama 11 tahun. Kemudian 8 tahun diantaranya 8 tahun kemudian saya di Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Jadi 8 tahun saya menghandle untuk urusan pajak dan retribusi. Kemudian 2 tahun terakhir dipercaya untuk menakodai Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Jadi selama itu ya area pekerjaan saya ada di sekitar situ, di Badan Perencanaan, kemudian di pajak dan kemudian di Dinas Komunikasi dan Informatika. Oke, ini sebenarnya ini sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ini sebenarnya what do you do? Apa pekerjaannya itu? Apa yang dikelola itu apa? Tapi kelihatannya kalau dari namanya udah pada tahu lah ya apa. Iya. Jadi terutama kita menghandle urusan komunikasi publik yang yang ada di Pemprov DKI, kemudian juga kemudian juga informatika, statistik dan tadi disebutkan persandian. Saya punya 5 bidang pekerja, 5 bidang di bawah saya. Kemudian ada 3 UP statistik, UP Jakarta Smart City untuk IT, dan kemudian ada satu lagi untuk layanan pengadaan secara elektronik. Jadi itu ada di bawah saya, dan saya punya 5 unit di bawah di wilayah mewakili di tiap-tiap wali kota. Jadi basically tugas kami di sini adalah mensupport pimpinan daerah terkait dengan fungsi komunikasi publik. Kami memiliki tim production house sendiri untuk melakukan banyak komunikasi yang kita lakukan, baik secara sosial media maupun juga bekerja sama dengan media konvensional lainnya. Kemudian di sisi informatika kita juga mengurus pengelolaan informatika di seluruh Pemprov DKI, menetapkan standar dan juga melakukan sebagai salah satu innovation hub untuk implementasi digital di Pemprov DKI. Kemudian untuk Sandi ya kami juga mengelola terkait keamanan dan cyber security terkait dengan data-data, juga statistik terkait dengan pengelolaan data statistik sektoral maupun statistik sektoral terutama. Jadi itu kira-kira cakupan pekerjaan yang dilakukan di tempat saya. Oke. Nah, kalau sebagai masyarakat nih yang kita lihat dari pekerjaannya Mbak Atika ini outputnya apa yang kita sebagai masyarakat bisa terekspos gitu? Salah satunya adalah ada pengelolaan informasi yang ada di media sosial di akun-akun Pemprov DKI, kemudian juga seluruh produksi dokumentasi yang ada di YouTube, seluruh seluruh rekaman peristiwa dan lain-lain. Kemudian kita juga memfasilitasi hubungan dengan daerah lain yang terkait dengan komunikasi antar wilayah. Kemudian juga salah satunya mungkin LED yang di sekeliling kita juga memiliki kanal-kanal untuk bisa menginformasikan kepada publik. Demikian pula juga dengan beberapa kerjasama dengan media itu terkait dengan komunikasi. Berikutnya juga supporting untuk seluruh komunikasi dari pimpinan daerah, termasuk gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, dan juga termasuk mensupport kebutuhan komunikasi DPRD. Kemudian juga untuk itu dari aspek komunikasi publik. Kemudian dari informatika tadi kita juga memfasilitasi platform-platform terkait dengan kolaborasi dengan berbagai startup, kemudian juga dengan berbagai perusahaan digital teknologi, juga mensupport seluruh SKPD atau unit di lingkungan Pemprov DKI untuk bisa mengembangkan IT-nya dan juga menetapkan standarnya. Dan kemudian secara statistik, secara periodik kita menerbitkan produk-produk statistik untuk pemerintah pusat, untuk daerah lain, dan juga untuk masyarakat. Jadi kira-kira supporting kita basically adalah produk informasi, dan ada 2, kemudian juga aplikasi,
kemudian juga apa namanya beberapa terkait dengan jurnal dan terbitan yang kita produce. Asih, banyak Itu banget sih kira-kira pekerjaannya. outputnya. Banyak banget Ah, pekerjaan. ya gitu deh. Banyak ya. Diborong. Apa tuh saya nggak pulang-pulang ya? Diborong, Kak. Tapi Iya, kayak Bang Toib, bagi-bagi Kak. Jadi dong. nggak Gimana? pulang-pulang. Bagi-bagi ya. Oke, Iya, kita juga senang kok bagi-bagi. oke, iya dong, bagi-bagi dong. Ini apa namanya? Saya tertarik dengan waktu kita ngobrol-ngobrol kemarin ya. Mm-mm. Oke, Mbak Atika ngomong gini, itu saya ingat terus dan itu saya jadikan judul Mm-mm. pembicaraan kita bahwa apa namanya the future of government itu adalah uh, basically mengelola pemerintah itu secara bisnis dengan bisnis mindset gitu kan, berarti Iya, berarti ada customers gitu kan, ada customer service gitu kan ya, di mana betul. customers adalah itulah yang kita apa customer is king tuh kurang lebih Mm-mm. kayak begitu ya. Dan saya ingat juga bilang, oh saya pokoknya anak buah saya kalau bisa saya sekolahin bisnis deh gitu Bisnis ya, ya. Iya. bisnis school lah segala macam supaya dia mindsetnya strateginya segala macam strategi bisnis. Nah ini menurut saya sangat menarik datang dari seorang pegawai negeri sipil ya dalam hal ini di tingkat provinsi DKI gitu yang apa namanya masyarakat mungkin banyak banyak yang tahu tapi juga ada sebagian juga mungkin yang gak expect punya apa bahwa seorang pegawai negeri sipil dengan kepala dinas seperti Mbak Atika itu punya pemikiran yang sangat progresif seperti itu. Mungkin bisa diceritakan apa maksudnya itu? Iya. Ya, yang tadi. Iya, bagaimanapun kita juga harus melihat pekerjaan sebagai kita nggak nyebutin sebagai birokrat karena kesan apa Ya, persepsinya sangat feodal dan jadul gitu ya. Tapi saya ya, ya, sering betul senang betul. menyebutnya sebagai kayak ASN profesional ya, apa namanya aparat sipil negara yang profesional. Ya, ya, Kalau saya juga bagaimanapun juga menurut saya tidak hanya apa namanya di wilayah pemerintahan, tapi hampir semua dari kita juga melihat pekerjaan kita ini sebagai suatu proses belajar, di mana kita mengamati, mengobservasi, dan melihat. Kalau kita memang menganggap ini sebagai sebuah profesi, maka kita mulai mengamati, mengidentifikasi tidak hanya sekedar tugas kita ke dalam keseharian, tetapi juga konteks yang lebih besar. Dan dalam titik ini, kayak saya melihat apa namanya pekerjaan sebagai pegawai negeri adalah sebuah profesi juga, sebagai sebuah profesi dan juga memegang peranan penting dan bagaimana kita memiliki satu apa namanya kemampuan adaptasi dalam melihat bagaimana hubungan antara kita juga dengan yang dilayani. Nah, ya, sepanjang dalam masa saya apa namanya menjalani pekerjaan ya sebagai PNS, saya melihat memang ada sebuah evolusi yang memang harus kita lakukan. Kalau masyarakatnya lebih pintar, harusnya juga ibaratnya pemerintahan dalam hal ini birokrasi ya. Birokrasi itu ya, di luar dari pimpinan politik ya, tapi dari ya, benar-benar sebagai aparat birokrasi. Kita juga harus ya. melihat bahwa harus ada sebuah apa namanya tahapan evolutif dari pekerjaan sebagai PNS. Ah, Mungkin kita cenderung melihat selama ini bahwa kita masih di dalam mengelola apa namanya cara pandangnya itu harus ngikutin juga dari evolusi kota. Dalam kota yang ya, paling sederhana, hubungan kita adalah antara administrator dengan residen. Jadi everything is depend on us. Lebih banyak kayak kita melihat masyarakat sebagai residen dan kita memiliki kemampuan mengatur secara keseluruhan. Itu adalah yang pertama. Sehingga akhirnya cara kita melihat hanyalah sosialisasi satu arah dan mereka harus mengikuti. Dan ini mau nggak mau kita bilang sebagai sesuatu hal yang konvensional yang saat ini pun sebenarnya masih juga terjadi. Kalau moving to ya, another stage, ketika kita mulai melihat kita sini sebagai service provider dan masyarakat sebagai consumer, itu sudah ya. terjadi transaksinya yang lebih equals. Tetapi apa namanya ini masih kelihatannya artinya kita cuma ya udah fungsi kita sebagai service provider aja. Kita memprovide apa namanya konsumer. Jadi mereka tinggal menikmati aja apapun yang Ya. kita lakukan. Kita memang merasa bertanggung jawab sebagai service provider, tetapi tidak sepenuhnya Ya. melihat dari sisi konsumer. Sehingga yang dilakukan hubungannya adalah consultation, kira-kira seperti itu. Dan ini juga Oke. masih terasa di kita. Berikutnya ketika kita ya, sorry. Nggak apa-apa, terus nanti aja. Oke. Silakan. Kemudian mungkin beranjak lagi ketika kita berusaha menjadi fasilitator dan masyarakat menjadi partisipan. Dan ini juga terasa udah terjadi transaksi, tapi terlihat sekali bahwa
mindsetnya masih melihat bahwa hubungannya itu ya masih terasa tidak equals. Nah, yang paling tentunya kota-kota dunia sekarang bergerak bagaimana hubungan antara masyarakat dan pemerintahnya adalah sebagai dari kolaborator dan co-creators. Nah, untuk bisa tadi menuju Jadi tahap evolusi tadi dan kolaborator dengan co-creators, masyarakat sebagai co-creators, kita sebagai Oke, kolaborator. co-creator. Nah, Oke. ini adalah Ya, the most yang menurut saya yang harus dimiliki dan harus ya. mindset yang harus dilakukan. Kenapa? Karena pada saat pertama ya mulai bergerak dari service provider pun tanpa kita memahami sebenarnya proses yang terjadi di masyarakat, apa sih kebutuhan mereka, menjadikan mereka sebagai essential customer. Itu rasanya perlu perlu terus-menerus dilakukan. Karena kadang-kadang perspektif pemerintahan lebih melihat ini sebagai ya sudah, ini kan sudah ada kewenangan dan ada power yang melekat sehingga terlihat hubungannya tidak equals. Dan menurut saya cara Betul. terbaik untuk bisa merubah mindset itu adalah kita mencoba memahami dengan deep dive. Makanya saya bilang kalau saya selalu menyarankan masuk ke sekolah bisnis untuk paham apa yang sedang berlangsung dan apa yang dibutuhkan di sana, sehingga kita bisa tahu bagaimana cara kita melayani dengan baik. Kemudian yang kedua adalah juga melakukan layanan itu dengan seefisien mungkin. Mungkin kita juga bisa belajar dari bagaimana agility dari perusahaan-perusahaan, misalnya startup yang mengembangkan layanan-layanan dengan membuat business models yang bisa mendisrupsi semua proses layanan. Nah, menurut saya sebenarnya itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana membuat sebuah platform yang dapat mendisrupsi hal tersebut sehingga layanan-layanan kita lebih tepat, membuat sebuah personalized services dan lain-lain. Itulah yang sebenarnya kami melihat terutama di era COVID ini ada sebuah momentum yang baik yang dapat kita manfaatkan untuk bisa mempercepat proses tersebut. Kenapa? Karena pada era COVID ini ada, dan kebetulan ini ada di area saya yaitu informatics. Jadi saya merasa bahwa memang salah satu yang menjadi primary mover di dalam proses ini adalah salah satunya digitalisasi. Dan saat ini kami mencoba untuk mengembangkan berbagai platform yang dapat menyambungkan tadi hubungan tadi sehingga konteks itu bisa terjadi. Dan it's a long and winding road, but we are willing to do this journey karena kami yakin bahwa future tadi yang disebutkan itu terjadi apabila pihak dari kaminya sendiri menjadi inisiator untuk bisa meletakkan hubungan itu sebagai essential part dari pertumbuhan kota nantinya. Jadi in short itu yang menjalani kenapa kita berpikir kenapa ujungnya saya men-state hal tersebut ke Kak Lutfi waktu saat kita ngobrol. Jadi that's my argumentation kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, sekarang gini, kan kalau dulu kan mungkin masih banyak juga sekarang ya terjadi dan bahwa hubungan antara pemerintah sama rakyat sama masyarakat itu patron client. Ya kan ya? Patron client, ya betul. Client, ya. Nah ini pemikiran seperti Mbak Atika ini apakah hanya di kepala dinas informatika, komunikasi dan statistik aja, ataukah udah mulai terjadi nih? It's happening now gitu. Progresif tinggi atau strategi seperti ini gitu, atau mindset seperti ini tuh udah mulai terjadi, ataukah hanya itu lebih ke personal aja atau gimana? Saya kira di level kita kan juga kalau bicara soal change harus ada di level personal, kemudian organizational, baru bicara ke ujungnya ke ekosistem. Dari yang paling penting, yang pertama yang saya ingin share adalah bahwa salah satu yang kita coba dorong adalah pertama tentu dari leaders dari masing-masing kolega saya di Pemprov, kita tadi city evolution itu sudah menjadi satu hal yang kita pahami dan terus-menerus tentunya oleh Pak Gubernur selalu disampaikan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mendigest ini, kemudian menurunkan dan menjabarkan di dalam area-area pekerjaan kita. Saya kira tadi konsep kolaborasi itu merupakan sesuatu hal yang paling penting. Tetapi di dalam hubungan itu tentu kita harus menentukan pertama apa faktor yang paling bisa untuk mendorong ini cepat terjadi. Tadi saya sebutkan soal digitalisasi. Itu satu contoh saja bagaimana ini bisa dilakukan secara percepatan. Yang kedua adalah
di dalam mengidentifikasi services strategik mana yang perlu kita lakukan untuk untuk mendorong ini semua terjadi. Saya kira ada dua hal ya. Yang pertama adalah perubahan yang sifatnya evolutif, kemudian juga organik. Ini akan lebih sustain. Tapi meskipun demikian, dia perlu momentum. Dan menurut saya COVID ini adalah momentum yang baik untuk mendorong itu. Jadi saya sangat optimis, terutama karena dalam beberapa tahun terakhir ini CPNS yang masuk ke Pemprov DKI itu lumayan pertama berasal dari banyak lulusan. Saya nggak mengeneralize ya, tapi saya ingat sekali gitu waktu pertama kali saya masuk tahun 98 menjadi PNS yang mungkin saya satu-satunya di fakultas saya yang mengambil dan memutuskan untuk menjadi PNS. Itu hanya satu yang lulusan dari kebetulan saya sekolah di Universitas Negeri, hanya satu yang mengambil pilihan menjadi PNS pada saat itu. Saya juga mungkin waktu itu tidak sepenuhnya ini ya, tapi karena kondisi waktu itu. Tapi dalam perjalanan saya jadi mencintai pekerjaan menjadi PNS. Nah, sekarang saya lihat mulai dilihat sebagai sebuah opportunity dari sebuah profesi yang juga menentukan di masa depan. Dan saya sangat senang gitu, karena bagaimanapun juga sebuah organisasi yang baik juga harus diawali dengan ingredients yang baik, dari contoh dari benih-benih yang baik gitu. Jadi saya lihat progres banyak sudah mulai diminati gitu untuk area-area yang memang kita butuhkan. Nah, itu juga perlu menjadi salah satu satu harapan ke depan, bahwa transformasi ini juga bisa dilakukan karena memang dorongan dari benih-benih yang baik ya, maksudnya dari good ingredients. Kalau kita mau bikin makanan yang enak, tentunya fresh ingredients sangat bahan-bahannya yang harus bagus. Iya, jadi saya kira saya sangat ini, karena di luar pekerjaan saya juga senang untuk bisa menjadi mentor buat mereka, untuk bisa terutama bagaimana sih sebenarnya seperti membuat fast track program pada mereka untuk memahami pemerintahan, kemudian juga bagaimana kita bisa mengembangkan ide dan inovasi di sini. Jadi sifatnya voluntarily saja, dan ini program yang dulu sejak dari Bapeda saya selalu ini kan, karena saya merasa bahwa memang disitulah sebenarnya letak future-nya, dari visinya, dari orangnya, maksudnya dari dalam hal ini dari PNS-PNS-nya. Oke, ini kan pemerintah itu kan birokrasi ya. Basically itu birokrasi, dan birokrasi kan identik dengan proses prosedur yang panjang, berliku-liku, dan mungkin banyak banyak peluang-peluang untuk melakukan praktek-praktek yang tidak baik gitu kan ya. Nah, dan itu pemerintah dimanapun, bukan hanya di Indonesia, di semua negara dimanapun itu birokrasi itu udah sifatnya adalah seperti itu gitu kan ya. Dan ada peluang mungkin hanya 1-2 negara aja yang mungkin dianggap birokrasinya itu bersih dan transparan dan lain-lain gitu, efisien dan lain-lain. Tapi di lebih banyak negara itu banyak opportunity untuk korup, untuk abuse ya, power abuse dan lain-lain dan lain-lain. Oke. Nah, bagaimana ini Atika selama 22 tahun di dalam birokrasi itu tidak bisa menjaga misalnya integritas dan profesionalisme dan idealisme, dan tidak terjebak dalam culture birokrasi yang memang seperti itu di mana-mana, gitu ya? Bagaimana caranya? Ya, memang jadi ini ya, refresh lagi ya perjalanan ini yang pertama, kalau saya kira saya beruntung, saya masuk di salah satu dulu yang termasuk prestisius ya di Bapeda gitu ya, di mana salah satu dan saya juga bersyukur juga dianugerahi mentor-mentor yang baik. That's why saya juga mengambil peran itu sekarang di di sana. Yang kemudian jadi kayak semacam aha moments juga buat saya pada saat itu adalah sebenarnya waktu itu saya mikir kalau semua orang baik di luar, kalau semua talent yang terbaik di luar, siapa yang mau bertahan di sini? Dan itu yang bikin saya berpikir bahwa paling tidak
ini adalah satu pekerjaan yang memang kita harus seriusi dengan sebuah apa namanya, dengan sebuah bukan pengorbanan, tapi sebuah semangat yang kita bilang bahwa we do goods gitu. Saya melakukan yang baik gitu. Jadi saya kira itu yang paling penting. Nggak mudah memang karena mungkin apa namanya ya banyak hal yang bisa terjadi. Tapi saya kira banyak juga yang positif gitu. Bagaimana cara kita juga bisa mengembrace itu semua dan kemudian menjadikan ini sebagai sebuah bagian dari semangat yang juga kita coba tularkan. Nah, kalau apa namanya tadi yang saya sampaikan ada beberapa sebenarnya momentum yang membuat kita bisa memanfaatkan. Kalau misalnya nggak mesti kita kemudian juga bilang bahwa apabila kita ada di satu organisasi yang dipersepsikan negatif, kita drowning menjadi negatif atau menjadi bagian dari persepsi itu. Saya kira yang pertama adalah saya selalu bicara selalu dalam level personal, organisasi, kemudian ujungnya ke ekosistem. If kita sendiri bisa melihat bahwa kita punya cara, meskipun kadang-kadang kalau di situ juga banyak seninya, ya, artinya kita juga nggak bisa langsung direct apa namanya melawan atau bagaimana, tetapi kita bisa menyampaikan secara bahwa kita punya pandangan yang kita pegang sampai kapanpun itu seperti itu gitu. Dan sebentar Mbak Atika. Oke, sebentar ya. Stop di situ sebentar. Ini ada yang komen Mbak Atika ketutupan teks ya. Jadi mungkin agak naik sedikit sehingga mukanya kelihatan. Kayaknya ada yang ingin melihat. Gimana caranya gini? Kelihatan? Gini. Ya betul, dan sebelah betul udah di sebelah. Sorry ya. Ini soalnya di apa-apa. Nah kayak begini nih bagus nih. Oke. Saya coba gini, oke. Ya. Agak terlihat? Ya, udah lebih baik. Oke, lebih baik sekarang ya. Ya. Nah, lebih baik. Oke. Gini nih, ini kan harus interaktif nih. Tadi ada yang komentar. Oke. Ini udah ada di awal kayaknya, udah di ujung apa di awal. Komentarnya itu adalah sebentar ya. Oke, ada yang tanya Bu Atika sendiri apakah backgroundnya dari bisnis? Kayaknya tadi udah dijawab ya, bukan ya? Dari bukan, komunikasi kan ya? Udah, oke. Tapi ini yang saya mau cari adalah komentar yang ada yang bilang keren, keren Bu Atika, Bu Tika katanya. Panggilannya Mami Tika ya? Tika, bukan Atika. Iya, Tika. Oke, sebentar ya. Ada di kayak apa namanya Bu Atika apa gitu loh. Anyway, itu pokoknya isinya tuh pujian sih. Jadi apa namanya? Saya terlalu atas komentarnya jadi susah mau ke atas lagi. Anyway, tadi boleh dilanjutkan lagi Mami Tika. Iya, aku baru bilang sama kayak apa namanya akun Instagram aku. Most of my staff itu manggil aku mami gitu, dan itu enggak buat saya sih, saya bikin senang karena saya selalu sebut diri saya rada bohemian kadis gitu. Tapi menurut saya sih bohemian. Maksud saya apa sebenarnya kalau di awal tadi ya saya bilang ini sebuah perjalanan juga yang sifatnya it's a long journey, mulai dari saya sendiri secara personal dan kemudian menerima seutuhnya profesi ini dan mencintai sepenuhnya sehingga saya bisa it's okay gitu, apa namanya ini saya gitu loh, jadi ya sudah gitu loh, kita udah nggak masalahin lagi. Kemudian tentunya tantangan berikutnya adalah ketika kita mempertahankan ini di lingkungan terdekat, dari kemudian ke level yang lebih tinggi dan lain-lain. Dan saya kira apa namanya itu yang saya lihat kesininya nih, maksudnya ke anak-anak yang baru nih, itu juga mulai terasa. Dan jadi saya kira kita harus gimana pun juga punya hope gitu, karena buat saya kan di luar dari baju kita sebagai Pemprov, dari 3 aspek ya, dari bisnis, dari dunia, dari government, kemudian dari civil society, itu kan sebenarnya baju aja yang melekat sama kita. Di luar itu kita ini kan manusia yang berinteraksi menurut saya. Jadi sebenarnya itu yang perlu harus dicairkan. Ini ada pertanyaan. Bagaimana
caranya, oke, ini dari Nindi, oke, gimana cara mempertahankan atau menyeimbangkan antara birokrasi dengan kepentingan politik? Uh, saya kira itu challenge yang paling luar biasa ya dalam terutama ketika dulu mungkin barangkali setiap era, setiap pilihan apa namanya apa politis itu ya, mulai dari kita ditunjuk gubernurnya ditentukan oleh DPRD sampai kemudian dengan pilihan langsung itu pasti akan berdampak kepada apa namanya warna dari organisasi dan bagaimana kita berinteraksi satu sama lainnya, bagaimana Ya, ya. hubungannya segala macam itu pasti ada. Jadi saya pernah merasakan ketika masih ditunjuk oleh DPRD gubernurnya sampai sekarang kemudian melalui pilkada. Memang itu akan itu berubah sekali ketika dulu terlihat sekali bahwa ya sudah apa namanya pergerakannya seolah-olah cuma apapun yang dilakukan pemerintah itu pasti harus sudah diterima sampai akhirnya sekarang dengan sistem pilkada opini publik akan menjadi sangat penting dan bagaimana kita bekerja juga akan sangat tersoroti dengan publik. Itu semua adalah perubahan-perubahan lingkungan dinamis dari pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa beradaptasi? Saya kira tadi menjadi bahwa meletakkan bahwa yang dilayani utama itu adalah masyarakat. Jadi di atas adalah tatanannya, tetapi sebenarnya hubungan kita adalah birokrasi dengan masyarakat. Pengaturannya bisa macam-macam. Tetapi kalau kita lurus saja bilang bahwa yang dilayani adalah masyarakat, maka itu rasanya memudahkan kita untuk membuat pilihan-pilihan seperti itu. Oke. Mungkin ini saya mencoba mengembangkan pertanyaannya dari Nindi tadi ya. Mungkin misalnya apa yang jika dalam kasus di mana kepentingan politik itu kurang populer atau tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat gitu misalnya. Padahal kan yang utama adalah masyarakatnya, tetapi ada kepentingan politik di dalam pemerintahan yang misalnya ada keberpihakan yang tertentu terhadap satu kelompok masyarakat yang sebenarnya padahal birokrasi melayani semua masyarakat gitu kan ya. Nah itu bagaimana? Apa yang itu mungkin pertanyaannya mungkin ke arah situ mungkin. Kira-kira kayak gitu. Susah ya pertanyaannya. Tapi buat saya yang penting tadi kita sebenarnya kalau di birokrasi kan clear ada regulasi, kemudian bahwa tatanannya adalah apa namanya sesuai dengan ketentuan dan lain-lain. Yang kadang-kadang juga jadi dipersepsikan secara kaku. Tetapi menurut saya tadi kalau saya sih melihatnya adalah peran atau role kitanya. Role kita harus netral dalam arti bahwa kita memang mensupport gitu. Decision yang kita ambil dan lain-lain sebesar-besar adalah memang sesuai dengan aturan dan kemudian juga dengan bagaimana kita harus bersikap. Jadi menurut saya it takes apa namanya tadi certain attitude atau sikap tertentu dari kita yang memang sudah kita ambil dari pertama bahwa apa namanya harus bersikap tegas lah untuk dalam setiap pengambilan keputusan yang areanya rada-rada jadi berarti seperti itu. Ya, jadi mungkin bisa aja apa namanya ada misalnya kepentingan atau policy kebijakan atau permintaan dari atas yang misalnya tidak sesuai dengan ini kayaknya bukan begini Pak gitu ya atau bukan begini Bu kayaknya harusnya seperti ini gitu karena masyarakat kan kita melayani berbagai lapisan masyarakat gitu kan ya atau banyak kelompok segala macam. Nah, itu bagaimana menyampaikan ke atas terutama ya? Terutama kalau saya merasakan pengalaman paling itu adalah pada saat waktu di pajak ya. Beberapa hal tuh kita harus memang yakin sekali supaya kita apa namanya juga kalau ada intervensi atau apapun kita bisa tegas bilang bahwa ini tidak sesuai ketentuan dan lain-lain. Satu, sebenarnya kita punya sikap dalam arti bahwa kita bisa membuat report, membuat tertulis segala macam untuk menyatakan stage of tanggung jawab kita seperti itu. Jadi nggak pernah takut untuk melakukan itu karena memang kita juga dilindungi oleh aturan. Jadi once upon a time gitu misalnya. Pegangannya aturan berarti ya? Ya, artinya pertama kita harus clear melihat bahwa sebenarnya semua pilihan-pilihan itu clear. Kita buat telaahan dan seperti inilah decision dan itu masukkan sebagai saran kebijakan. Kira-kira seperti itu. Jadi itu yang membuat kita tetap bisa menjaga. Dan memang sih like theoretical banget ya, tapi ya
menurut saya itu yang apa namanya, salah satu yang kalau secara pengalaman saya gitu, apa ya, we have to berani juga menyatakan bahwa ini yang saya lakukan at any cost gitu. Artinya kadang-kadang kita juga harus berani Oh gitu. kehilangan apa namanya sesuatu segala macam. Tapi menurut Oh, saya sih oke. sepanjang kita ada reason yang kuat dan lain-lain, itu sih kalau Jalan dilihat dari terus. pengalaman saya beberapa tahun ke belakang ya apa yang sebelumnya ya. Jadi Ah, buat saya sih apa namanya, easy aja lo ngelihatnya gitu kan, jabatan ya, juga kan sementara juga gitu kan, artinya ya bisa oke. kapan aja gitu, tetapi pada Oke. saat kita melakukan itu ya kita harus lakukan yang terbaik Berarti Kak, gitu ya kalau ke misalnya depannya. tadi kan, ya nggak apa-apa, bagus malah. Kan tadi apa namanya, menjaga integritas ya, kemudian apa, memegang peraturan gitu kan, sehingga bisa mengambil sikap dengan lebih kuat gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ya, kan banyak juga terjadi dalam birokrasi, dan ini bukan monopoli birokrasi tertentu, hampir semua di birokrasi lah terjadi lah ya. Kalau misalnya ada, kita tahu di apa rekan-rekan kita atau di bagian mana gitu segala macam yang melakukan praktek-praktek kurang, Ya, kita tahu bahwa mereka melakukan sesuatu yang tidak bagus gitu ya, tidak, oke. Eh, apa yang dilakukan, Pak? Apakah diam aja atau bagaimana? Itu pernah terjadi nggak situasi seperti itu? ya, kalau saya pertama selalu bilang orang hidup dengan resiko masing-masing. Dan apa namanya, kalau saya tidak mau menjalani resiko yang menurut saya tidak perlu saya ambil gitu. Tapi ketika orang lain menjalani resiko itu, yang pertama adalah kalau itu terkait dengan dan saya tahu langsung, ya tentunya ada cara-caranya bagaimana saya bisa menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi Oke. yang paling penting adalah supaya buat saya yang saya surviving strategi yang pertama adalah make your own bubble gitu Jadi di kita diri kita kita. menciptakan So universe sendiri gitu iya, ya. bubble bahwa apa namanya, sometimes jadi kelihatannya seperti yang tadi unik atau segala macam. Tetapi ya tadi orang hidup dengan risiko masing-masing dan I will not take that risk gitu. Buat saya apa namanya sudah memilih ini dan saya lakukan ini, so this I live on my bubble gitu. Oke. Saya yakin bahwa ada bisa efektif bisa tidak, tetapi beberapa hal itu kita juga ini sebenarnya memberi contoh ya, giving example itu sesuatu hal yang kelihatannya no apa udah nggak gimana lagi gitu hari gini. Tapi saya kira uh, kemarin apa namanya kenapa saya juga seneng kadang-kadang ketemu sama anak-anak muda yang memang mau joining. Pertama kali saya tanya ketika dia masuk tim saya, dia tanya kenapa kamu mau jadi PNS, saya bilang gitu. Disuruh orang tua itu paling banyak gitu, bilangnya disuruh sama orang tua nih kayak gini, kira-kira seperti itu. Yang kedua, Ya, 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 ya. saya udah coba kerja di mana-mana gitu, tapi kayaknya di sini lebih ini. Jadi memang apa Ya. namanya bervariasi gitu kan. Nah tapi kemudian kita coba dalam diskusi lebih lanjut gitu, karena mereka itu kan menurut saya nggak cuma orang yang datang untuk kita kasih tugas, tetapi kita tuh Ya. berkembang bersama mereka. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau sebenarnya wisdom juga bisa datang dari mereka, ideas datang dari mereka. Kita nggak bisa Betul. melihat hubungan itu juga Ya. seperti itu. So boring lah Ah, rasanya hidup ini kalau ngeliatnya seperti itu gitu. oke. Ini ada yang Aku nyerocos komentar. terus nih. Iya. Nggak apa-apa. Ini ada yang komentar sebentar ya. Ini ada yang bilang the best mentor katanya Mami Tika. Ah, siapa itu? Bentar. Oke, namanya Tria. Tunggu sebentar. Kepencet. Oke. Mami Tika best mentor, dapat banyak guidance di acara open house Balai Kota dan acara UI Karir. Oke, Ah, itu iya. itu yang udah apa. Nah, ini ada satu pertanyaan nih, menarik dari Nur Hayati. Hmm. Mami Tika pernah nggak kena tegur sama Pak Gubernur? Oke, Pernah dan lah. gimana itu Pemprov terutama Kominfotik udah menginfokan hal-hal yang baik untuk warga, tapi masih aja ada yang membuli. Oh, oke. Gimana? Kalau Pernah kena ditegur tegur ya nggak? iyalah. Pernah Pernah ya? lah kan, Ya, iya pernah lah dimarahin ya? pastinya. Enggak, beliau nggak pernah marah-marah gimana gitu, tapi ya cukup membuat Ya, tidak tapi bisa tidur lah. Ya pernah lah pasti. Jadi ya pastinya ya sebagai pimpinan saya juga selalu begitu sama. Oh ya kadang-kadang kalau kita lagi ngejar sesuatu, ini mungkin yang kelihatannya nggak ini.
Saya juga kadang-kadang dipanggil Mami Nazi gitu. Kadang-kadang kalau udah ada target, saya udah nggak mau tahu dan harus siap-siap diganggu. Misalnya 20 kali ditelepon tiap-tiap saat. Jadi ada sisi-sisi Nazinya kalau memang lagi ngejar target. Jadi saya kira Mami ya Nazi. itu biasa. Oh, Mami Nazi. kejam Ini kali ada ya. maminya tapi ada Nazi gitu kan. Makanya itu kayak seperti itu. Dan soal bully, ya emang nggak gampang sih. Coba di depan itu pertama ya, apa namanya, tapi apa namanya ya kita juga mesti tahu bahwa membangun sebuah trust itu nggak gampang. Jadi kita sekian lama udah dicap pegawai negeri ya kayak gitu, PNS DKI begini begitu, lebih banyak berita buruknya. Sehingga apapun inisiatif yang sifatnya positif pasti akan ada challenge-nya. Jadi yang pertama balik lagi ya kita embrace aja itu bulian gitu sebagai sesuatu yang memang melihat karena gini. Ada yang bilang bahwa stay away from negative people, they always see problems in every solutions. Nah kalau kita melihat, iya kan benar. Jadi tugas kita kan selalu memberi solusi-solusi. Belum tentu yang kita pikirin solusinya benar. Jadi kalau mereka ngebully, kasih kritik ya kita ambil aja, anggap aja sebagai bagian yang kita mesti embrace dari gitu. Ini ngomongnya sih enak ya, tapi udah berhari-hari sebelumnya juga kalau digituin juga tetap aja jengkel gitu loh. Tapi ya itu yang bikin kita ya udah diterima. Ini yang lagi populer di Instagram, di berita-berita. Saya terus terang nggak jarang sih nonton TV, nonton berita, males banget. Tapi saya terekspos juga dengan kebijakan pemerintah Provinsi DKI yang membuka bioskop. Bioskop ya. Oke. Dan itu memang saya lihat dibully karena itu memberikan peluang buat semakin menyebarnya COVID gitu kan ya, walaupun protokol tetap, karena dianggapnya bukan soal bahwa akan ada protokol kesehatan dan lain-lain, tapi itu dianggapnya bukan prioritas, nggak urgent gitu untuk membuka bioskop saat ini. Nah itu gimana? Kenapa? Ya, tentunya ini kan juga bukan merupakan sebuah kebijakan yang datang dari Pemprov sendiri, tetapi sebuah kebijakan yang memang sebelumnya disampaikan di tim Satgas Nasional, tetapi juga bagaimana daerah-daerah menyikapinya. Saya kira semua kebijakan itu selalu punya dua sisi, positif, bisa langsung diterima dengan baik atau selalu akan ada kritik terhadap kebijakan tersebut gitu. Saya kira kemarin juga sudah kita coba untuk ini kebetulan karena saya juga membantu di hal ini. Nah, untuk terkait dengan bioskop itu memang selain kita mencoba untuk meminta para tidak kita yang bilang oke atau tidak atau boleh secara general, tetapi lebih meminta kepada mereka untuk menyampaikan proposal kepada kita. Bagaimana sih mekanisme mereka memastikan. Jadi tanggung jawabnya itu ada dua, dari pemerintah dan juga dari pengaju. Mereka mengajukan dan kita kemudian mengakses plan mereka, apakah cukup aman, apakah tidak, dan lain-lain. Dan di sisi lain juga, karena kami juga menghandle urusan informatika, kita coba untuk mengintegrate data. Jadi data dari kan selama ini tiket harus bisa dibayar secara online. Ini adalah kira-kira ya masih dalam pembahasan mereka punya data online dan mereka harus membeli secara online. Nah, data itu kemudian di-connect dengan data yang kami kelola terkait dengan potensi mereka ada di memiliki kontak erat dengan pasien positif sebelumnya. Sehingga hal ini akan memudahkan apabila di satu ruangan itu kemudian ditemukan positif atau lainnya, kita bisa men-tracing dengan lebih baik. Ini adalah salah satu contoh penjagaan yang kita lakukan atau protokol yang kemudian kita lakukan secara berkolaborasi dengan pihak bioskop dari sisi penerima dari data, segi datanya untuk menjaga dengan lebih baik. Yang kedua adalah mekanisme bagaimana pelaporan apabila terjadi pelanggaran terhadap protokol dan lain-lain. Intinya adalah kita mencoba setiap opsi yang dibuka, karena selalu ada dua hal, yaitu dari aspek kesehatan dan bagaimana aspek ekonomi, bagaimana kedua-dua itu bisa berjalan secara lebih selaras. Apabila kemudian juga kita rasa bahwa protokol yang diajukan itu tidak memenuhi tidak cukup memenuhi keselamatan dari warga, tentunya opsinya bisa jadi tidak diberikan izinnya, kira-kira seperti itu. Ini statusnya itu udah pasti akan diberlakukan pembukaan bioskop itu, apa masih dalam pertimbangan? Saat ini kita sedang dalam proses mengakses semua proposal dari tiap-tiap perusahaan manajemen bioskop yang
yang akan membuka. Jadi pengajuan ke kita, kemudian kita lihat atau kita akses. Tetapi sebagaimanapun juga sebuah kebijakan pastinya kan dilontarkan untuk juga kemudian menerima feedback. Dari feedback itulah sebenarnya kita bisa mendapatkan kekhawatirannya di sini, bagaimana kita bisa memitigasi. Apabila itu tidak bisa dimitigasi, maka tidak dilakukan kebijakan tersebut. Apabila itu dapat dimitigasi, dapat dikelola dengan baik, kemudian juga lebih banyak manfaatnya, maka itu kemudian akan dipertimbangkan untuk dilakukan seperti itu. Saya kira it's a part of public policy saat ini gitu ya. Apalagi sekarang saya rasa dinamika atau perkembangan COVID ini sangat luar biasa gitu. Artinya kita lihat bahwa setiap stages itu pasti akan memerlukan sebuah penanganan yang juga selain sustain jelas benang merahnya filosofi dasar penanganan strateginya seperti apa, juga kemudian perubahan secara dinamis terhadap apa yang perkembangan yang terjadi. Oke, ini ada pertanyaan maksudnya kita loncat-loncat nggak apa-apa ya, ini kan santai. Nggak apa-apa, kita kayak kodok aja loncat-loncat. Dari COVID kita ke PKL. Ini ada Mbak Dahlia. Oke, Mbak Dahlia ini aktif juga di sosial media, di Instagram. Dia bilang gini, PKL juga katanya akan diizinkan lagi ya. Trotoar yang sudah cantik untuk pedestrian gimana gitu. Jadi dia concern dengan trotoar yang dipakai untuk PKL. Itu gimana, Mbak? Saya kira perkembangan dari kebijakan itu akan sangat tergantung dari kira-kira kita melihat situasi atau kondisi. Kira-kira sekarang di mana sih layer terbawah yang terdampak secara ekonomi dan bagaimana kemudian kita bisa memfasilitasi atau menchanelingnya. Opsi tadi PKL dan lain-lain tentu opsi yang dipertimbangkan, tapi kembali lagi tadi kita coba untuk melihat mana yang terbaik, apakah memang sangat signifikan terhadap daya tahan ekonominya pada saat COVID atau malah menimbulkan problem yang baru. Jadi saya kira semua opsi-opsi itu kita harus lihat dalam strategi yang besar. Betul sekali bahwa salah satu yang yang perlu kita dorong saat ini adalah bagaimana mereka yang berjualan secara fisik, yang ekonominya yang transaksinya dilakukan secara fisik, bagaimana kita juga bisa mencoba untuk menggesernya ke arah platform-platform yang lebih aman. Mungkin juga bisa sekalian kami sampaikan di sini bahwa salah satu yang kita juga coba dorong untuk UKM adalah bagaimana membuat mereka terfasilitasi secara optimal dan mencoba platform lain selain bertransaksi secara fisik atau ada di jalan gitu ya. Tetapi juga bagaimana mereka diberikan pertama akses untuk bisa mendapatkan bisa melakukan transaksi secara elektronik. Jadi kami juga kerjasama di Diskominfo dengan UMKM. Kita sekarang punya program namanya kolaborasi berskala besar KSBB. Dulu diawali pada saat COVID dengan bantuan sosial, mengajak semua untuk mengintegrasikan potensi pemberian bantuan dalam bentuk peta bersama. Nah, sekarang KSBB ini diperluas di KSBB UMKM. Jadi kita temukan antara UMKM yang memang saat ini sedang memiliki potensi, kita temukan dengan fintech, kemudian kita bantu pelatihan, kita bantu dengan kalau dari kami infrastruktur teknologinya, ada mungkin sudah pernah dengar ada beberapa saat ini kita lagi sedang menggagas yang namanya Jack Wi-Fi untuk bisa masuk ke dalam area-area permukiman. Nah, ini kita lakukan saat ini memang sebagai bagian untuk program yang terintegrasi. Jadi kita infrastrukturnya kita rapikan dulu supaya artinya gini, shifting dari proses transaksi yang saat ini fisik kemudian menjadi online itu kan butuh waktu untuk bisa berubah. Tetapi ada bagian-bagian di mana pemerintah bisa invest di situ ketika mereka butuh, artinya dalam arti kita bisa mendorong. Salah satunya adalah akses internet buat mereka. Kemudian juga kita berkolaborasi dengan berbagai platform-platform online yang memberikan pelatihan kayak sederhana gini deh, mereka belum tahu gimana caranya jualan pakai Instagram gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita lagi coba di rusun dan lain-lain untuk melakukan itu. Oke, maaf agak potong. Mbak Tika ini tadi melanjutkan pertanyaan yang soal PKL. Ini kan
Tadi Mbak Atika bilang bahwa ini adalah COVID ini opportunity untuk melakukan digitalisasi, ya kan ya? Oke. Yeah. Nah, itu solusi PKL itu kan bukan solusi digital. Iya, Itu kan solusi fisik gitu kan ya, yang resiko untuk penyebaran virusnya justru besar gitu maksudnya. Nah itu dan ngomongin soal PKL juga, itu kayak di Tanah Abang, apakah masih pejalan pedestrian itu masih dipakai untuk pedagang, ataukah udah bebas hanya untuk pejalan kaki, atau bagaimana? Ini mengembangkan pertanyaan soal PKL. Iya. Soal PKL dan soal itu pasti sangat menyenangkan. Ya, sorry tadi saya mengarahkan ke situ karena sebenarnya tadi yang kita pikir itu ada beberapa momentum yang kita bisa dorong untuk bisa meminimalisir preferensi mereka untuk berada di situ kepada platform yang lain, kan kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang di sini tentunya itu dilakukan secara bertahap, saya kira. Pastinya paling baik adalah mencoba meminimalisir transaksi secara fisik, dan ini harus dilakukan tentunya secara secara baik ya. Dan saya kira teman-teman bertahap, dan saya kira teman-teman di wali kota dan juga teman-teman di Satpol PP juga membantu secara kebijakan. Tentunya kita menginginkan semua adalah dalam proses transaksi yang lebih aman, yaitu tidak langsung berhubungan secara fisik. Namun demikian, saya kira pertama yang harus diyakini dan harus dilakukan adalah penjagaan protokol secara ketat. Yang pertama yang harus dilakukan adalah 3M. Apakah mereka mencuci tangan, menjaga jarak, dan kemudian memakai masker, itu yang paling penting. Dan kemudian juga Satpol PP juga selalu mengingatkan dengan operasi gebrak masker dan lain-lain untuk tetap menggunakan masker. Saya kira kalau kemudian kita langsung dibenturkan bahwa bahwa ini adalah memang kebutuhan secara ekonomi yang mereka harus penuhi dan lain-lain, tentunya kita juga harus menyiapkan kira-kira kalau kita mengalihkan, maka perlu ada sebuah area cara berdagang baru atau cara berbisnis baru yang lebih aman, tidak hanya untuk masyarakat tapi untuk mereka juga sebenarnya. Dan ini juga saya kira kita nggak bisa melihatnya sebagai sebuah solusi jangka pendek, tetapi juga harus jangka panjang. That's why saya tadi sebutkan bahwa mau nggak mau kita moving ke arah situ gitu. Dan tentunya ini nggak gampang dan lain-lain. Selalu akan ada seperti itu saya kira. Tapi saat ini seperti juga disampaikan berkali-kali, yang paling penting adalah keselamatan. Oke. Mbak Atika, itu pembukaan bioskop gitu ya. Kemudian misalnya kemudian juga mengizinkan trotoar dipakai untuk PKL, itu bukan karena ada tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok bisnis tertentu. Saya kira apalagi di era pandemi ini ya, yang paling utama sih buat kami semua ini adalah tentunya ngejaga keselamatan sih. Kalau tadi pembukaan bioskop dan lain-lain kan, saya kira ini masalah untuk menyeimbangkan apakah pertama resikonya itu bisa dikendalikan dengan baik, dan kemudian kedua apakah ada dampak ekonomi yang kemudian juga bergulir dari situ sepanjang kemudian bisa dikelola dengan baik. Saya kira semua harus secara positif melihat bahwa yang dilakukan memang lebih diutamakan adalah untuk balik lagi untuk kepentingan masyarakat. Tadi yang saya sampaikan, ketika kita melontarkan itu, kemudian kita lihat responnya seperti apa, kemudian kita coba lihat bagaimana cara menyeimbangkan, membuat balance. Itulah makanya kenapa kita kemudian minta mereka memaparkan terlebih dahulu, supaya kita juga yakin bahwa sebenarnya ini merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun yang kemudian yang mengajukan. Jadi dari satu perspektif kita tahu bahwa mereka membutuhkan ini supaya bisnis bisa berjalan. Tapi bagaimana responsibility-nya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Saya kira it's a very positive transaction lah, artinya dalam hal ini interaksi yang sangat positif terkait dengan bagaimana masing-masing punya responsibility gitu di dua area itu. Oke, ini saya mau baru hari ini saya ada di Kompas. Di Kompas. Seru ya. Judulnya itu di halaman 12 ya, judulnya DKI perlu ubah strategi. Pertambahan kasus positif COVID-19 di ibu kota melaju kencang,
untuk mengatasinya DKI diminta memikirkan dan menerapkan strategi baru yang lebih efektif. Dan ini sarannya itu dari IDI, Dokter Indonesia. Itu karena tingkat keterpakaian tempat tidur itu udah cukup tinggi sehingga dikhawatirkan akan terjadi krisis dan lain-lain, dan udah tingkat tingkat kematiannya 30% ya di DKI itu. Dari ya di sini dia bilang gini, dari jumlah kasus itu 30.000, 30.000 dinyatakan sembuh, dari 40.000, 30.000 sembuh, tingkat kematian 75%, tingkat kesembuhan 75%, dan tingkat kesembuhannya. Kemudian 1.200 orang meninggal dengan tingkat kematian 3%. Sorry, bukan 30. I'm sorry. 30. Aduh. 3% di bawah nasional itu. Iya, 3% di bawah nasional yang 4,2%. Tapi ini apa yang disarankan oleh Ikatan Dokter Indonesia itu gimana? Boleh dijelaskan nggak? Iya, saya kira betul. Kalau saya reflect lagi ya perjalanan dari pertama kali di awal sampai dengan saat ini, memang tidak ada sebuah cara yang paling akurat yang bisa kita lakukan. Misalnya pengalaman semua negara juga sama. Ada yang sudah melalui dengan lebih baik, ada yang tidak. Saya kira kita ambil mana yang kemudian menjadi esensial dan penting dari pengalaman berbagai negara. Ini yang perlu saya sampaikan, karena dalam melakukan semua kebijakan yang kita ambil, yang pertama kita sangat intens. Yang pertama adalah dengan seluruh epidemiolog maupun yang profesional di bidang kesehatan, epidemiolog, ID dan lain-lain. Itu saya ingat sekali sejak awal kita berdiskusi secara intens dengan mereka terkait dengan situasi yang terjadi, dan bagaimana yang paling penting adalah melakukan contain the problems pada saat awal, pada saat itu. Kemudian membuat ukuran-ukuran yang membuat kita memiliki indikator yang pasti terhadap where are we now? Itu yang paling penting. Kita sampai saat ini ada di mana dan bagaimana kapasitas maupun kemampuan kita menghandle. Inilah yang kemudian berbuah pada strategi, yaitu 3M yang harus dilakukan oleh masyarakat dan 3T yang harus dilakukan oleh pemerintah. 3M artinya it takes two to tango. Tidak semua ini merupakan pekerjaan pemerintah, tetapi juga masyarakat. Yang tanggung jawab bersama. 3M itu ketika kita lihat bahwa yang pertama pada saat PSBB pertama yang yang memang dilakukan pembatasan secara ketat, kita melihat bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan. Di era itu kita mengembangkan kapasitas terutama dari apa yang dilakukan pemerintah sekarang, yaitu testing, tracing dan treatment. Kapasitas testing kita 4 kali dari standar WHO 40.000 per minggu. Kemudian yang kedua adalah tracing. Kita memiliki infrastruktur kesehatan yang baik, di mana tiap kelurahan kita memiliki puskesmas dan tiap kecamatan juga ada puskesmas, 1 rumah sakit umum daerah di tiap wilayah, dan itu adalah menjadi jaringan kesehatan milik Pemprov DKI yang menjadi ujung tombak dasar untuk melakukan tracing. Ketika ketahuan orang satu positif, maka puskesmas akan melakukan tracing kepada banyak orang. Yang ketiga adalah treatment. Nah, identifikasi ini setiap minggu ini bisa diukur dan bisa dilihat. Betul sekali bahwa memang terjadi beberapa indikator yang menunjukkan bahwa tadi pertama BOR atau bed occupancy ratio sudah makin meningkat. Padahal 2 bulan terakhir kita masih punya kapasitas cuma seisi 30-45% dan sekarang meningkat cukup signifikan. Yang kedua adalah proses yang active case finding yang kita lakukan. Jadi tidak hanya berdiam menunggu orang datang, tetapi kita mencari kira-kira dari satu klaster kemudian kemana larinya, itu yang di tracing sehingga ketemu positif-positif, itu yang kita lakukan. Dan pada saat ini memang ternyata yang paling perlu dilakukan, strategi yang memang barangkali saya rasa memang juga sedang dipikirkan secara intens. Yang pertama adalah bagaimana membuat pertama kesadaran orang untuk menjaga dari 3M dulu ya, yang dari masyarakat adalah bagaimana selama belum ada ditemukan satu cure yang pasti terhadap COVID ini,
masker menjadi salah satu pelindung utama, menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan yang kedua adalah ketika pada saat secara sosiologis masyarakat sudah merasakan fatigue ya, social fatigue, ketika mereka udah kelamaan ada di satu sisi harus kemana-mana dan sekarang rasanya udah mau pergi kemana-mana, nah itu juga punya resiko dalam arti bahwa kita juga tahu terjadinya peningkatan adalah terjadi ketika 4 hari libur kan kemarin, terjadi kenaikan yang cukup signifikan karena mobilitas masyarakat yang merasa sudah bisa bergerak tetapi tidak melakukan protokol dengan baik. Di sisi lain, apabila Mbak Tika, terjadi, maka ini kenapa Ikatan Dokter maaf, kenapa Ikatan Dokter Indonesia itu bilang bahwa DKI perlu mengubah strategi dari sebelumnya yang sekarang ke yang lebih, dia bilang lebih promotif, lebih preventif dan lain-lain segala macam. Ya, pertama promotif ya. Promotif itu memang ini yang saya sedang dengan beberapa kolega mencoba untuk secara mengembangkan komunikasi resiko yang lebih kreatif dan baik. Karena kan tadi saya bilang dinamika dalam COVID ini luar biasa. Di awal-awal barangkali mereka cukup tahu tapi tidak cukup patuh. Tapi kemudian ada rasa fatigue yang kelihatannya udahlah bismillah gue jalan aja, kira-kira seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita mengembangkan sebuah tadi yang dibilang promotif adalah bagaimana mengembangkan sebuah komunikasi resiko yang baik yang bisa membuat timbul kesadaran orang untuk bisa menjaga dirinya, menjaga keluarganya, bahwa diri kita juga memiliki itu yang perlu dilakukan. Jadi promotif itu saya kira ini sangat diperlukan juga kolaborasi dengan komunitas-komunitas kreatif untuk bisa membuat pesan-pesan yang komunikasi resiko yang rasanya lebih mampu membuat kita lebih hati-hati dan kemudian juga lebih bisa mengajak masyarakat untuk lebih proaktif menjaga protokol. Yang kedua barangkali juga dari aspek saya bicara tentunya dalam area bidang saya. Bagaimana kita juga saat ini mengembangkan aplikasi-aplikasi yang bisa melakukan penjagaan pada tiap orang, mulai dari membuat diary atau agenda perjalanannya supaya pada saat resiko itu terjadi kita bisa meminimalisir resiko buat orang lain dan mudah mengidentifikasi. Kedua adalah juga mengembangkan dengan berbagai perkantoran saat ini satu sistem tracing yang bisa menyatakan mengetahui kalau tap in tap out kira-kira seperti itu. Yang ketiga adalah tentunya promosi yang ada dua pendekatannya, ada yang lebih juga sifatnya mungkin udah pernah dengar juga, ada beberapa di kelurahan, kecamatan ada gambar peti mati atau ada gambar kayak semacam OPD dan ada pocong dan lain-lain. Karena pada satu saat memang diperlukan komunikasi yang lebih gamblang seperti itu. Black campaign ya, negatif campaign ya. Yang kedua juga dari aspek betul itu yang promotif ya. Saya kira kita juga mengimbres tadi kan masing-masing juga pasti punya banyak masukan terhadap itu. Yang ketiga mungkin yang sifatnya lebih medis. Saya kira saat ini kolega-kolega saya di Dinas Kesehatan juga sudah mencoba merumuskan sebuah sebuah strategi baru. Tentunya tadi pada saat 3T itu sudah maksimal dan tracing itu maksimal, kemudian pada treatment dalam hal ini dibutuhkan ruang-ruang perawatan yang juga lebih baik. Salah satunya adalah memastikan supaya yang rumah sakit tetap bisa menyediakan sesuai kapasitas. Bagaimana BPJS itu bisa kita approach supaya mereka tetap bisa melakukan tidak ada kendala sehingga kapasitasnya tetap maksimal. Kemudian juga ternyata ini yang perlu diinikan bahwa sebagian besar itu OTG atau tanpa gejala. Jadi bagaimana kemudian kita bisa membicarakan, bisa memasukkan, membuat sebuah kebijakan terkait dengan isolasi mandiri. Isolasi mandiri terhadap orang-orang yang tidak bergejala, jangan kelayapan gitu. Mentang-mentang iya, tapi dia nggak ada gejala, terus mereka tidak memiliki kesadaran seperti itu. Nah inilah yang menyebabkan terjadi potensi penyebaran karena hampir seluruhnya, hampir 50%, let me check the data, itu adalah OTG. Nah ini semua hal-hal seperti ini saya kira setiap pemahaman kita terhadap
kasus ini yang justru akan juga mereshape policy development terkait dengan containment terhadap problems ini. Jadi saya kira kalau memang tadi disampaikan, saya kira itu hal yang positif, sebuah masukan yang positif untuk kita untuk bisa merefresh. Apakah ada poin-poin yang tertinggal, atau ada yang perlu di-reshape, atau ada yang perlu dilakukan terkait dengan hal tersebut. Oke, ini ada sedikit pertanyaan yang hubungannya lebih ke isu lingkungan. Itu karena kan banyak sampah masker sekali pakai. Itu gimana strategi pengelolaan sampahnya? Kalau sekarang ini kan sudah ada kita mencoba untuk memisahkan sampah medis dan non medis. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup memang sedang karena bagaimanapun juga ujungnya kan nanti akan ada di pembuangan sampah akhir ya. Nah, itu yang kemudian akan dilakukan secara protokol, dan mereka juga secara intens menyampaikan bahwa yang sudah dipakai harus digunting dan lain-lain. Saya kira ini yang perlu juga diberikan, ada balik lagi it takes two to tango dari masyarakat, juga perlu ditumbuhkan kesadaran. Kalau sekarang kita sudah mulai biasa tidak menggunakan plastik ya untuk belanja dan lain-lain, alhamdulillah sudah mulai berjalan dengan baik. Nah, sekarang juga diperlukan bagaimana kita memiliki kesadaran bahwa salah satu media penyebar adalah masker yang memang tidak main buang aja gitu, yang bisa menimbulkan ada jadi sumber ya. Nah, itu yang kemudian kita sosialisasikan. Di luar itu, para pengelola dalam hal ini yang ketika terjadi pada saat pembuangan itu juga saya kira diberikan edukasi yang baik oleh Dinas LH untuk bisa memisahkan sampah medis dan non medis, dan bagaimana perlakuannya di tempat-tempat tersebut. Ini pekerjaan yang sifatnya multisektoral, dan semua dinas dalam hal ini juga berupaya untuk satu sama lain mensecure seluruh mata rantai, tidak dari segi sampah, pertama dari segi promotingnya dari kami, kemudian dari Dinas Kesehatan dalam hal bagaimana strategi kesehatannya, Satpol PP dalam rangka menjaga. Jadi, so this is a very integrated dan complex works. Dan yang paling menentukan memang adalah bagaimana kita bisa mengajak ini sebagai sebuah upaya bersama dari kita untuk inilah. Artinya gini, how long it will gonna end, kapan ini akan berakhir dan lain-lain, it depends not only kita dari satu sisi, tapi juga dari masyarakat. Saya kira kalau kita sama-sama merasakan bahwa kolaborasi yang baik, dan kemudian yang harmonis di antara di seluruh aspek masyarakat, bisnis, civil society, government, itu bisa harmonis gitu dalam melakukan ini. Semoga ini juga cepat bisa ditangani dengan baik. Itu yang diharapkan dari itu yang dimaksud oleh Mbak Tika sebagai the future of government adalah sebenarnya kolaborasi antara birokrat, pegawai negeri sipil, pemerintah dengan masyarakat gitu ya. Di mana kedudukannya adalah equal tadi ya, bukan lagi patron client gitu ya, bukan lagi di atas sama di bawah gitu ya. Ini waktunya kayaknya udah 1 menit, sebentar lagi akan dikasih warning sama Instagram. Kita nggak punya banyak waktu lagi, mungkin ada sedikit pesan nggak, atau pesan atau mengenai mengenai topik pembicaraan kita mengenai the future of government. Itu gimana? Kedepannya tuh apakah pemikiran progresif seperti Mbak Tika ini akan semakin banyak, bukan hanya di pemerintah DKI, tetapi juga di tingkat pusat juga, di pemerintah provinsi lain juga, atau di tingkat kabupaten dan kota madya, atau bagaimana? Ya, saya kira pandemi ini mengajarkan kita banyak hal. Yang pertama adalah bahwa maybe our life is never be the same again. Barangkali transaksi dan interaksi kita akan menjadi berbeda. Oleh karenanya ini adalah time mungkin untuk setback sedikit, untuk berpikir tentang bagaimana kita bisa menjalin harmoni di antara peran-peran yang ada di antara kita sendiri, baik sebagai government, sebagai masyarakat, dan juga sebagai bisnis. Barangkali secara, kalau klise kita bilang sustainable development, sustainable city, sustainable life, dan lain-lain, itu semua terjadi dengan
ada 3 hal, open mind, open heart, and open will. Sama-sama merasakan bahwa the future is belong to us. Masing-masing dari kita sama-sama untuk bisa memahami bahwa tanpa kerjasama di antara ketiga ini, tanpa ada perubahan yang signifikan dari bagaimana cara kita mengelola kota, bagaimana cara kita berhubungan, berinteraksi, dan bagaimana interaksi di antara kita bertiga menjadi lebih, di antara semua unsur masyarakat ini menjadi lebih baik. Ini saya kira adalah waktu yang paling tepat untuk kita melihat, merefleksi kembali apakah bagaimana kita bisa sama-sama menuju masa depan yang lebih baik, terutama untuk anak dan cucu kita, karena kita nggak boleh egois berpikir bahwa hidup ini hanya untuk diri kita sendiri. Itu aja kayaknya, Mas. Thank you so much waktunya, Sama-sama. Insight-nya ini sangat-sangat inspiring dan sangat fresh ya. Dan ini memang tujuan aku bikin IG Live ini, sharing sesuatu yang inspiring gitu ya, pemikiran-pemikiran inspiring, positif dan optimis gitu ya, di tengah krisis yang sangat sangat tidak menentu dan menakutkan sebenarnya. Jadi kita harus menyebarkan virus yang positif, bukan virus COVID ya. Oke, thank you Mbak Tika. Oke, Mami Tika, bisa berbagi. Pada teman-teman yang nonton setia, thank you semuanya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu. Baik Kakak. Bye. Oke, dah. Thank you. Thank you.